Wilbur Scrum membuat serangkaian model komunikasi diawali dengan model komunikasi yang sederhana di tahun 1954, lalu model yang lebih rumit. Ada 3 model komunikasi yang diperkenalkan oleh Scrum, yaitu 1. Model pertama komunikasi Scrum mirip dengan model komunikasi Shannon and Weaver. 2. Model komunikasi yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Ketiga, model ketiga Scrum menganggap komunikasi sebagai interaksi kedua pihak yang menyandi balik, mentransmisi, juga menerima sinyal. 3 unsur komunikasi menurut Wilbur Scrum. Yang pertama adalah sumber atau source. Individu yang berbicara, menulis, menggambar, memberikan isyarat atau suatu organisasi komunikasi seperti surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film. 2. Pesan atau message. Seperti tinta pada kertas, gelombang suara pada udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda apapun yang dapat ditafsirkan. Ketiga, sasaran atau destination. Individu yang mendengarkan, menonton, atau membaca, atau anggota kelompok yang seperti kelompok diskusi, halayak penceramah, kumpulan penonton sepak bola, atau halayak media massa. Kelebihan dari model Scrum. Yang pertama, memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Karena bagi sinyal, itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Kedua, menganggap komunikasi sebagai informasi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Ketiga, model ini memiliki unsur field of experience yang tidak dimiliki oleh model lain. Model komunikasi Shannon dan Weaver mendeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung linier. Salah satu karakteristiknya adalah adanya konsep gangguan atau noise dalam proses komunikasinya. Berbeda dengan model komunikasi Laswell, Shannon dan Weaver menggambarkan proses komunikasi secara lebih terperinci. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan sinyal dan pesan, sumber informasi dan transmitter, serta penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Menurut Yasir dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan komprehensif yang diterbitkan pada tahun 2020, model komunikasi Shannon dan Weaver sering juga disebut model matematis atau model teori informasi. 6 elemen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver adalah: yang pertama, sumber informasi atau information source. Sumber informasi adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi juga bertugas untuk memilih jenis media apa yang akan digunakan dalam pengiriman pesan. 2. Encoder atau transmitter. Encoder atau transmitter adalah orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan jadi bentuk sinyal atau data biner. Encoder bisa berupa individu, kelompok, atau mesin pengubah pesan. Ketiga adalah media atau channel. Media adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan. Keempat adalah decoder atau receiver. Decoder atau receiver adalah mesin penerima dan pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang dikirim. Kelima, tujuan atau destination. Tujuan atau destination adalah pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Keenam, gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan. Dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, sumber informasi bisa memberi sandi pada pesan dan mengirimkannya ke tujuan atau destination lewat media. Komunikator atau sumber informasi mengubah pesan menjadi bentuk kode yang dapat dipahami mesin. Pesan tersebut kemudian dikirim ke tujuan atau destination lewat media atau channel dalam bentuk kode. Setelah dikirimkan, decoder atau receiver akan mengubah kode tersebut menjadi pesan agar bisa sampai ke tujuan. Namun, dalam proses pengiriman pesan, gangguan atau noise sangat mungkin terjadi, sehingga proses komunikasi bisa terganggu.
Dikutip dari buku Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak yang terbit pada tahun 2021 karya Encep Sudiryo dan Muhammad Nur Alif, berikut adalah karakteristik model komunikasi Shannon dan Weaver. Pertama, komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Kedua, konsep gangguan atau noise membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya, dengan menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibanding komunikasi massa ataupun komunikasi kelompok. Keempat, sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Kelima, tujuan atau destination berperan pasif dalam proses komunikasi. Keenam, dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi.